Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa melakukan kajian. Sore ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Dengan subbahasan adalah mempelajari Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup kita, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, jadi kitab itu, dzalikal kitabu, kitab itu. Di sini tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Dzalikal kitabu tidak ada namanya. Nah, nanti untuk mengetahui kitab yang dimaksud apa, namanya apa, itu kitab apa, nanti dijelaskan oleh Allah di ayat yang lain. Misalnya, ambil contoh surat Fussilat, ayat 3. Surat ke-41, ayat 3. Kitabun Fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian. Nah, tadi dzalikal kitabu, kitab tidak ada namanya. Nah, di dalam surat Fussilat ini disebutkan kitabun, kitab, Fussilat ayatuhu, dijelaskan ayat-ayatnya. Dijelaskan ayat-ayatnya. Contoh, kitab nanti dijelaskan kitab apa? Nah, ini Fussilat ayat Qur'anan Arabian. Ini muncul. Kitab yang dimaksud adalah Qur'anan, yang disebut Al-Quran Arabian, yang berbahasa Arab. Nah, cukup jelas di sini. Ini sistem kajian yang paling sederhana. Kajian paling sederhana. Untuk detailnya, antum bisa buka di tafsir. Silahkan Jalalain atau mungkin Marogi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Bahkan bisa ditelusuri dari asbabun nuzulnya. Sekali lagi, ini kajian yang paling sederhana. Fussilat ayat itu dijelaskan ayat Qur'anan, Al-Quran Arabian, yang berbahasa Arab. Apakah setiap kitab yang berbahasa Arab itu Al-Quran? Tentunya tidak. Jadi, di dalam surat Fussilat ini lagi, ayat 2, Tanzilum mirrahmanirrahim. Kitab yang berbahasa Arab tadi yang diturunkan langsung dari yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yaitu Allah, tentunya melalui Rasulnya. Rasul yang dimaksud adalah malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Jamaah rahimakumullah. Jadi Al-Quran ini memang penjelasannya detail. Ayat 1 nanti menjelaskan ayat yang lain. Makanya di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 33. Surat ke-25 ayat 33. Wala ya'tunaka bimatsalin ila ji'naka bil haq wa ahsana tafsira. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 33 menyebutkan Al-Quran adalah ahsana tafsira. Tafsir yang paling ahsan, tafsir yang paling baik. Maka sebenarnya dalam menafsir Al-Quran itu ayat ditafsir dengan ayat, nanti ayat ditafsir dengan hadis, ayat ditafsir dengan penjelasan ulama, ayat dijelaskan dengan teknologi. Di sini ayat dijelaskan dengan ayat. Dan Allah tegas mengatakan Al-Quran adalah ahsana tafsiro, tafsir yang paling ahsan, yang paling baik.
Jamaah rahimakumullah, jadi bahwa Al-Quran adalah penjelasan yang paling baik atau paling ahsan. Ini kita tambahkan terkait dengan yang diturunkan dari yang Maha Rahman Rahim, tadi bisa ditambahkan surat Al-Haqqah surat 69 ayat 43 sama. Tanzilum mirabbil alamin. Kalau ini tanzilum mirrahmanir rahim, kalau ini tanzilum mirabbil alamin. Hampir sama. Jamaah rahmatullah, sudah muncul terkait dengan kitab, nama kitab, bahasanya kitab, sudah ada penjelasannya. Nah, yang berikutnya adalah la raiba fih. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ya. Kenapa tidak ada keraguan? Karena Al-Quran itu demikian sempurna, komplit, adil. Di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 115. Watammat kalimat rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatillah. Watammat, sempurna. Jadi Al-Quran itu sempurna. Sempurna itu ya sempurna, memuat segala macam hal terkait dengan kehidupan dunia maupun terkait dengan permasalahan peribadatan, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Allah, terkait dengan kehidupan akhirat, semuanya sempurna ada di dalam Al-Quran. Watamat kalimat rabbika wasidqon, benar, tidak ada yang perlu diragukan, selalu benar. Apa kata Al-Quran? Selalu benar, sidqon. Maka la raiba fi, wa'adlan, dan adil. Adil. Jadi Al-Quran itu adil. Nanti di surat 36 surat Yasin ayat 2, Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang bijaksana, adil, bijaksana. Contoh, jadi Allah tidak akan menzalimi kaumnya. Jadi kalau dia berdosa, dia akan diazab. Kalau dia menjadi mukmin, muslim, muslih, mutakin, dia akan dimasukkan surganya Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surat 18 itu al-haqqu mir rabbika faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Kalau mau iman ya silahkan iman, kalau mau kafir silahkan kafir. Adil. Nanti ayat lain bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam din, dalam agama dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa tamat, benar, dan adil. Tamat kalimat rabbika sidqan wa adlan. Makanya yang benar itu yang dari Allah, janganlah kamu sekali-kali meragukan. La raiba, jangan meragukan. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 147, surat 2 ayat 147, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu yang dari Tuhanmu, dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-sekali menjadi orang yang ragu. Nanti dikuatkan lagi dalam surat Ali Imran ayat 60. Surat 3 ayat 60. Al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Jadi ada beda sedikit kalau di dalam surat Al-Baqarah fala takunanna dan tauhid, kalau di dalam surat Ali Imran fala takun minal mumtarin. Janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Jamaah rahimakumullah, itu terkait dengan la raiba fih. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Atau kalau pengen menjadi orang yang muttaqin, petunjuknya adalah Al-Quran. Dibalik, jadi orang yang senantiasa belajar Al-Quran nanti akan menuju kepada jiwa
yang muttaqin. Allah bahwa Al-Quran adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi target dari orang itu sama, pengennya apa? Dia menjadi orang yang bahagia. Nah, atau beruntung. Dalam surat Al-Baqarah ayat 5, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 5, bahwa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang yang berada di atas petunjuk Allah, maka dia orang yang beruntung. Kalau dibalik, siapa yang berada dalam petunjuk Allah, dia akan menjadi orang yang beruntung atau orang yang bahagia. Petunjuk Allah adalah yang disebut siratal mustaqim, jalan lurus menuju Allah. Segala macam rangkaian hubungan dengan Allah yang sampai kepada Allah namanya siratal mustaqim, atau gampangannya adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kita sendiri sering dalam sholat membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Jadi selama ini mungkin ada berpendapat, bahkan saya sejak kecil dulu selalu dikatakan namanya siratal mustaqim itu nanti di akhirat ada semacam jembatan yang sangat kecil sekali, sebagaikan rambut dibelah 7, ya, yang nanti akan lewat di situ, kalau nggak lolos dia masuk neraka. Nah, kita lihat fakta dalam Al-Quran apa siratal mustaqim. Ya. Siratal mustaqim adalah Al-Quran. Al-Quran adalah siratal mustaqim. Di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 153. Surat Al-An'am ayat 143. Wa anna hadza sirati mustaqima. Bahwa ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fattafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, bahwa Al-Quran sebagai siratal mustaqim itu menunjukkan bahwa selama ini pengertian siratal mustaqim bisa diluruskan, bahwa insya Allah yang dimaksud siratal mustaqim adalah Al-Quran. Surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ikutilah siratal mustaqim. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi ini tadi di sini hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, di sini muncul bahwa Al-Qur'an siratal mustaqim. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sangat jelas sekali dan lumayan enak untuk memahaminya. Kita cukup mengkorelasikan, menghubungkan, menyambungkan, terjadi pemahaman. Bahwa tadi hudalil muttaqin di sini ketika berada dalam siratal mustaqim, dzalikum wasaqum bihi, dengan Al-Qur'an la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Demikian sementara terkait dengan siratal mustaqim. Nanti kita lanjutkan untuk session berikutnya. Untuk sementara session ini, nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Untuk sementara session pertama ini kita hentikan dulu. Untuk nanti silakan simak session yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.